yang sama-sama kami muliakan dan kami hormati PLH Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu dan Bapak Ibu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palu, dan yang kami hormati PLH Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Palu, dan yang kami hormati seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Palu, baik dari struktural, fungsional, dan pelaksana, dan P3K. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Semoga kita mendapat syafaat di hari akhir. Segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, karunia, dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul setelah ba'da sholat zuhur berjamaah. Hadirin yang kami muliakan, untuk agenda pada hari ini yaitu kajian yang akan dibawakan oleh Ustadz Haji Akadir SHMH dengan tema sholat dan puasa. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Yang saya muliakan jemaah zuhur yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita kembali melakukan aktivitas kita sebagaimana biasanya, yaitu melakukan kajian. Kajian kita hari ini tentang tadarus, sholat, dan puasa. Jadi tadarus itu bukan hanya Quran, juga sholat dan puasa. Kenapa kita harus tadarus dan sholat dan puasa? Karena mungkin kita sudah menyangka bahwa puasa yang kita lakukan itu sudah benar. Sholat yang kita lakukan sudah betul, padahal sebenarnya belum benar dan belum betul. Hampir setiap malam di berbagai masjid mungkin kita dengar, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa yang puasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pada malam hari juga kita sering dengarkan man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa yang qiyamul Ramadan, melakukan sholat pada malam Ramadan imanan wa ihtisaban, karena keimanan dan keikhlasan, juga diampuni dosanya. Jadi sehari semalam kita 2 kali mendapat keampunan. Di siang hari kita mendapat keampunan karena puasa yang kita lakukan, dan di malam hari kita mendapat keampunan karena sholat yang kita lakukan. Ini luar biasa. Tetapi apakah keluarbiasaan itu kita bisa peroleh? Nah, dalam kajian kita hari ini, kita akan mulai dari kajian tentang sholat. Sholat yang kita lakukan itu ada 12 perkara. Apabila 12 perkara itu kita laksanakan dengan baik dan benar, bukan cuma baik tapi juga benar, maka sholat itu menjadi sempurna. 6 perkara sebelum melakukan sholat, dan 6 perkara ketika melakukan sholat. Berkaitan dengan 6 perkara sebelum sholat, Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub menulis, yang pertama al-ilmu, punya pengetahuan tentang ibadah sholat yang kita akan lakukan.
Jadi bukan sekedar tiru-tiru bila kaifa, tapi punya pengetahuan tentang sholat yang kita lakukan. Begitu juga rukun Islam yang lain, puasa, haji, zakat, dan sebagainya. Harus punya pengetahuan tentang ibadah yang kita lakukan. Ini yang pertama. Man amila amalan bila ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang melakukan satu aktivitas, melakukan satu pekerjaan, atau melakukan satu amalan bila ilmin, tanpa pengetahuan, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Aktivitas yang dilakukannya atau amal yang dilaksanakannya mardudatun, tertolak dan tidak diterima. Ini yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan sholat, al-wudu. Jadi pertama tadi al-ilm, kemudian al-wudu. Nabi mengatakan, "Fa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydakum ilal marafiq." Nabi mengatakan, la sholata liman la wudu'a lahu. Tidak ada sholat, maksudnya tidak ada pahala sholat, atau tidak sah kalau menurut Imam Syafi'i, tidak sah sholat bagi orang yang tidak berwudu. Nah, wudu ini ada banyak tingkatannya. Ada wudu setiap dilaksanakan yang wajib dan sunnahnya, kemudian dilengkapi dengan doa-doa setiap gerakan wudu itu. Kalau itu sudah ilmunya Pak Doktor, itu kajian tingkat tinggi. Jadi wudu bukan cuma sekedar cuci tangan, membasuh mulut, membasuh muka, bukan sekedar seperti itu, tapi ada doa-doa yang harus dibaca. Jadi yang kedua al-wudu. Kemudian yang ketiga al-libas. Al-libas artinya busana, pakaian. Kenapa harus al-libas yang kedua? Karena Al-Quran bilang, ya bani Adam, uzu zinatakum inda kulli masjid, wa kulu washrabu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musyrifin. Wahai manusia, ya bani Adam. Yang keempat, istiqbalul qiblah. Menghadap kiblat. Apa kata Al-Quran? Al-Quran mengatakan, sayakulus sufaha minan nasi mawallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha kul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Kemudian karena Nabi selalu menengadahkan wajahnya ke langit, maka diturunkan ayat yang lain lagi, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa min haitsu waraksan fawallu wujuhakum syatra. Yang keenam tadi adalah an-niyah. Jadi an-niyah ini ada 5 tahapannya. Yang pertama hajiz. Hajiz itu ya tiba-tiba ada perasaan ingin mau melakukan sesuatu. Kemudian naik lagi ke tahap khatir. Sudah mulai terlintas. Nah, ini belum dapat pahala, belum dapat dosa. Kemudian naik lagi hadiun nafs. Sudah ada petunjuk ke dalam hati, ke jiwa. Ini juga belum mendapat imbalan dosa, tapi sudah dapat pahala. Kemudian ada ham. Jadi ada kemauan kuat untuk melakukan. Setelah itu yang terakhir al-azam, an-niyah. Jadi tahapan niat itu seperti itu. Sekarang 6 perkara ketika mulai sholat sampai dengan selesai sholat. Yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, setelah takbiratul ihram, ya al-qiyam. Tadi ayatnya kuudang, ada tadi ayat. Berdiri. Setelah berdiri membaca surah Al-Fatihah. Setelah baca Fatihah, ruku. Setelah ruku, sujud. Setelah sujud, tasyahud.
Yang keenam, tasyahud. Kemudian mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Barangkali itu saja yang dapat dikaji pada kesempatan hari ini dalam tadarus, sholat, dan puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.